Bapak Mama, Saudara terkasih, salam jumpa dalam pemberitaan firman saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita mohon tuntunan penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan kami sungguh sadar bahwa tanpa tuntunan pemeliharaanmu, kami tidak berarti apa-apa. Kami juga tidak mampu untuk memahami setiap bagian yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Karena itu saat ini ya Bapa, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, urapi kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Dan kami juga menjadi orang-orang yang siap melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan nats yang ditentukan bagi kita dalam perayaan Jumat Agung tahun 2025 terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-41. Saya membacakannya bagi kita. Yesus disalib. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nats Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini anak Allah." Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka telah mengikuti Yesus dan melayaninya sewaktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengar firman dan juga setia melaksanakan dalam hidup tiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki perayaan Jumat Agung tahun 2025 untuk menghayati tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Di perayaan Jumat Agung tahun ini, Gemit menetapkan tema bagi kita, penderitaan dan kematian yang memulihkan. Tentu ada begitu banyak makna yang dapat kita petik, yang dapat kita refleksikan bagi kehidupan kita dari kisah penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Tetapi di kesempatan saat ini saya mengajak kita untuk berefleksi sesuai dengan tema penderitaan dan kematian yang memulihkan. Bapak, Mama, saudara-saudara, penderitaan dan kematian sangat terkait dengan luka, kesakitan, kepedihan. Siapa yang pernah ada dalam situasi demikian pasti merasakannya. Tidak ada orang yang menderita lalu ia berkata bahwa ia baik-baik saja atau ia senang-senang saja. Namun perenungan kita hari ini, kita tidak hanya melihat pada luka dan penderitaan semata, tetapi kita juga berefleksi dan melihat pada pemulihan yang terjadi dalam penderitaan dan kematian. Karena justru orang yang pernah merasakan sakit dan terluka itulah mereka yang merasakan jauh lebih besar indahnya pemulihan dan kesembuhan. Pemulihan adalah sebuah proses menuju kemenangan bagi orang-orang yang bertahan atas luka dan kesakitan itu. Bacaan kita menceritakan tentang luka, penderitaan, sakitnya Yesus. Bukan sekedar sakit fisik akibat pukulan yang bertubi-tubi, cambukan, deraan yang dialaminya. Bukan sekedar lukanya tentang kulitnya yang terkoyak dan mengeluarkan darah. Tetapi jauh dari itu adalah luka hati, tekanan secara psikis, olok-olokan, terbuang, kesendirian dibawa ke tempat tengkorak, satu tempat yang dianggap sebagai tempat buangan bagi orang-orang yang dianggap sampah. Ia disejajarkan dengan para penjahat. Ia tidak mendapatkan sedikit pun rasa simpati dan rasa belas kasihan baik dari para rohaniawan Yahudi, para serdadu. Bahkan ayat 29 juga bilang orang-orang yang sekedar lewat di sana. Matinya rasa belas kasihan dan simpati banyak orang atas derita yang dialami oleh Yesus. Mereka turut menghujat dia. Bapak, Mama, saudara-saudara, ini luka yang sangat dalam. Luka yang benar-benar sakit dan perih. Luka itu terdengar dalam ratapannya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kesendirian dalam derita ini membuat luka ini bertambah dalam. Suatu gambaran yang utuh tentang penderitaan Tuhan Yesus, penderitaan yang berlapis, penderitaan yang sungguh kompleks yang banyaknya. Injil Markus menarasikan dengan baik waktu demi waktu. Jam 9, jam 12, jam 3. Artinya bahwa penderitaan itu Yesus jalani satu persatu dalam rentang waktu demikian. Terkadang ketika kita menghadapi penderitaan kita selalu berujar, kapan penderitaan ini selesai? Kapan penderitaan ini segera berakhir, cepat berlalu, ya. Dan dalam ketidaksabaran kita menunggu waktu, menjalani proses penderitaan itu juga membuat banyak orang tidak bertahan dalam penderitaan tersebut. Namun Tuhan Yesus, ia memilih untuk sungguh-sungguh merasakan kesakitan dan luka itu. Ia menolak untuk meminum anggur bercampur mur yang konon itu menjadi semacam ramuan anti nyeri bagi tubuh agar tidak terlalu merasakan
sakit atas luka yang dialami. Pilihan Yesus adalah sebuah pilihan di mana ia ingin tetap berada dalam kesadaran penuh untuk melakukan perintah Bapanya, menyelesaikan karya penebusan. Ia ingin sepenuhnya merasakan penderitaan itu dan tidak ingin mengambil jalan pintas atas derita yang dialami. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi catatan refleksi pertama bagi kita. Jika penderitaan menjadi bagian dari kehidupan kita, mari kita memandang kepada Yesus yang juga menderita. Mari kita belajar untuk menghadapinya dengan sabar. Yesus telah mengambil jalan penderitaan yang paling hebat. Penderitaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Penderitaan berlapis. Tetapi ia memilih dengan kesadaran untuk menghadapinya. Melarikan diri dari penderitaan atau mengambil jalan pintas bukanlah jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi penderitaan. Seringkali, terkadang ketika kita menghadapi penderitaan, kadang-kadang kita terjebak pada jalan-jalan pintas. Lari pada kemabukan, lari pada narkoba, ataupun mengakhiri hidup sebagai bentuk pelarian atas derita yang dialami. Tetapi sesungguhnya di sana kita tidak menemukan pemulihan yang sejati. Mari pemulihan yang sejati kita memandang kepada Yesus yang bertahan dalam penderitaan itu. Hal yang kedua, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih. Penderitaan dan kematian Yesus membuka tabir menuju pemulihan. Dalam penderitaan terkadang orang merasa tidak ada lagi jalan keluar. Seakan semuanya tertutup, seakan semua jalan buntu. Namun dalam derita Yesus itu, pada akhirnya Yesus menyingkapkan sebuah tabir. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, yang membuka ruang perjumpaan manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi penghalang yang menghambat perjumpaan manusia dengan Allah. Jika demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara, maka kematian Yesus sebagai pemulihan mengajak kita yang ada dalam penderitaan untuk melihat secara baru pada tabir yang terbuka itu. Sesungguhnya jalan keluar masih ada. Sesungguhnya pertolongan ada. Allah Sang Pemulih sanggup menolong kita, yang memanggil kita untuk menghampirinya dalam setiap hal yang kita rasakan. Dan yang ketiga, kematian Yesus juga menghantarkan pemulihan dan pertobatan. Bacaan kita menyatakan bahwa kepala pasukan yang tadinya menjadi bagian dari orang-orang yang membenci, yang mengolok Yesus, yang turut andil sebagai pelaku yang membuat orang lain menderita, tetapi dengan menyaksikan kematian Yesus, ia juga mengalami pemulihan. Entah bagaimana selanjutnya kehidupan dari orang itu, dari kepala pasukan. Alkitab tidak menceritakannya bagi kita bagaimana hidup selanjutnya. Tetapi pengakuan yang ia ucapkan di hadapan salib Yesus, sungguh orang ini anak Allah. Pengakuan itu menjadi sebuah titik balik kehidupannya, titik balik imannya, titik balik kepercayaannya, dan punya pengaruh besar juga kepada titik balik kehidupannya. Berubah dari yang jauh menjadi dekat, berubah dari yang tidak percaya menjadi percaya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, menghayati Jumat Agung kiranya juga menjadi momen pemulihan dan pertobatan atas hidup kita. Kita memandang kepada salib. Salib bukan sekedar hiasan.
Dalam momen seperti ini ada banyak gereja menyelenggarakan lomba salib. Banyak jemaat berantusias, tetapi bukan hanya sampai selesai di situ, foto-foto dan selesai, tidak. Tetapi merayakan Jumat Agung, menghayati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, adalah juga panggilan pertobatan, panggilan untuk dipulihkan, panggilan untuk diperbaharui. Kalau hidup kita selama ini, tukang bikin susah orang, tukang buat orang lain menderita, baik itu dalam rumah tangga, baik itu di sekeliling kita dalam kehidupan bersama dimanapun, maka panggilan pemulihan dengan menghayati Jumat Agung ini menjadi panggilan kita bersama. Hiduplah dalam pemulihan, hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam pembaharuan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita ada dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang rela menanggung penderitaan yang begitu dahsyatnya demi membuka jalan pemulihan bagi kami. Pemulihan atas luka dan derita kami, atas dosa-dosa kami. Dan biarlah ya Bapa, dengan menghayati itu semua, kami boleh sungguh-sungguh ada di hadapan Tuhan, di hadapan salib-Mu. Kami tunduk dalam pengakuan, dalam kesadaran akan keberadaan diri kami yang penuh dengan cemar dan dosa ini ya Tuhan. Biarlah ketika kami menghadapi berbagai-bagai tantangan penderitaan, kami juga boleh memandang kepada Kristus yang telah membuka jalan bagi kami dalam pengharapan percaya bersandar kepada Allah Bapa di surga. Dan sekaligus ya Tuhan, kami menjadi insan-insan yang hadir bagi sesama di tengah-tengah karya pemulihan. Berkati kami ya Tuhan, supaya gema Jumat Agung, panggilan untuk merayakan Jumat Agung, kami sungguh-sungguh sadar tentang keberadaan diri kami, panggilan untuk pertobatan diperbaharui oleh kuasa-Mu yang sempurna. Ini doa kami ya Tuhan, memberkati kami semua, memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu yang turut ada dalam perenungan saat ini. Biarlah kami mendapatkan damai sejahtera dalam tuntunan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.